Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan beribadah bersama-sama. Kita sudah melewati 2 hari di tahun 2021. Saya ucapkan kembali selamat tahun baru 2021 kepada jemaat Siloam Tarakan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Dari kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai dengan 2 berkata demikian. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Kita akan memuji Dia. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat.
dalam hidup kami Tuhan. Terjadi Di hidupku Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melewati 1 tahun di tahun 2020 ya Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur baik Tuhan. kasih setiamu Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur, mari katakan kita bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Hari-hari yang kami sudah lewati ya Tuhan, begitu banyak pergumulan, permasalahan hidup yang kami lalui ya Tuhan. Tapi karena kasih setia-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, maka kami bisa melewatinya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan Perjanjian Tuhan Yesus. Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan.
ayat yang kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai. Siapa yang berharap janjinya? Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Jemaat Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan kita di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-1 sampai dengan 19. Secara silih berganti kita akan membaca. Saya ayat yang pertama. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak akan segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Bersama-sama ayat 19. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba.
Puji nama Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama ya. Ya, kita tetap semangat untuk menjalani hidup ini ya. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita terus-menerus. Baiklah jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan untuk menunggu-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
pujian ini bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, tetapkan menantikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal di dalam indahnya Kau Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, inilah hidup kami, hidup oleh karena anugerah yang datang dari Tuhan. Kami mau senantiasa tinggal di dalam dekapan kasih-Mu, karena di dalam dekapan-Mu kami aman, menikmati datang berbakti kepada Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk memahaminya dengan benar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Selamat tahun baru. Puji nama Tuhan. Di hari ini Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada kita, juga memberi kesempatan untuk datang berbakti kepada Tuhan. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19, kita percaya bahwa pengharapan kita di tahun 2021 tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menolong, menyertai, dan memberkati kita. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19, dalam bahagian ini menceritakan tentang Abraham yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di tanah perjanjian, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan ketika ia sudah tinggal dan menerima janji Tuhan, yakni diberi anak Ishak, lalu Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Abraham memenuhi perintah itu dan melakukannya. Ia pergi ke tempat di mana tempat itu telah ditentukan oleh Tuhan di tanah Moria, di salah satu bukit. Abraham berangkat dan pergi ke situ, lalu ingin mempersembahkan Ishak sebagaimana perintah Tuhan untuk dilaksanakan oleh Abraham. Namun ketika Abraham telah membaringkan Ishak di atas tumpukan kayu untuk disembelih dan dijadikan korban bakaran, suara Tuhan didengar oleh Abraham, melarang untuk melanjutkan aktivitasnya untuk mengorbankan Ishak. Dan ternyata Tuhan menyediakan anak domba
sebagai pengganti untuk dikorbankan kepada Tuhan. Dari cerita ini ada satu nama Allah yang disebut di dalam bahagian itu, yaitu dalam bahasa Indonesia yang disebut Tuhan menyediakan, yang diartikan Tuhan menyediakan, yang dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Jehovah Jireh. Sebelum peristiwa ini, nama Tuhan Jehovah Jireh belum pernah disebut. Dalam kisah inilah Jehovah Jireh itu disebut oleh Abraham. Memang ada beberapa nama Allah. Banyak sekali nama Allah yang seringkali kita temukan di dalam Alkitab. Yang pertama itu Jehovah Rafa. Jehovah Rafa artinya Tuhan penyembuh. Jehovah Rafa artinya Tuhan penyembuh. Ini nama Tuhan yang menyembuhkan disebut dengan Tuhan penyembuh. Makanya biasanya ada namanya Rafael. Rafael itu artinya Allah penyembuh. Karena kalau Jehovah diartikan Tuhan, kalau El diartikan Allah. Jadi Rafael, Allah penyembuh. Ada juga yang namanya Jehovah Salom. Salom ini damai sejahtera. Berarti kalau dihubungkan dengan Jehovah, Tuhan pemberi damai sejahtera atau Tuhan sumber damai sejahtera. Ada juga disebut dengan Jehovah Roi. Jehovah Roi artinya Tuhan gembalaku. Lalu ada juga disebut dengan Jehovah Jireh yang artinya Tuhan menyediakan. Masih banyak lagi nama-nama Allah. Nah, nama-nama Allah ini disebut bukan hanya sekedar itu namanya Allah gitu. Tetapi merupakan gambaran tentang diri Allah yang mencerminkan tentang sifat Allah. Ketika disebut dengan Jehovah Rafa, maka Allah adalah pribadi yang memberi kesembuhan. Dan salah satu doktrin gereja kita adalah Yesus penyembuh. Merupakan kelanjutan daripada Jehovah Rafa. Dalam masa Yesus itu adalah Allah. Itulah sebabnya Yesus bisa menyembuhkan sakit seseorang tanpa melalui sebuah perawatan khusus. Dengan firman-Nya orang itu bisa disembuhkan. Hari ini kita belajar tentang Jehovah Jireh, yaitu Tuhan menyediakan. Nama tersebut merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Abraham ketika pertama kali ia ditanya oleh anaknya, "Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api, mana anak domba yang mau dipersembahkan?" Abraham bilang sama anaknya, "Tuhan yang menyediakan." Ayat 8. Lalu di ayat 14, setelah ayat 12, Abraham ingin mempersembahkan Ishak. Kemudian Allah melarang untuk menyembelih Ishak. Lalu Allah menyediakan anak domba, dan tercatat dalam ayat 14 pernyataan Abraham bahwa memang Tuhan menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak yang akan dikorbankan. Tuhan menyediakan, jangan sampai kita salah mengartikan. Makna Tuhan menyediakan bukan berarti mengabaikan kita untuk tidak melakukan tindakan. Tuhan menyediakan anak domba kepada Abraham merupakan sebuah tindakan oleh karena Abraham telah melakukan sesuatu. Abraham telah melakukan tindakan iman dengan memenuhi tuntutan Tuhan, dengan memenuhi perintah Tuhan untuk membawa anaknya, mempersembahkan anaknya. Tetapi akhirnya Tuhan menilai bahwa benar-benar Abraham ini adalah pribadi yang hidup takut kepada Tuhan, pribadi yang mau menuruti perintah Tuhan.
Dan akhirnya Tuhan menyediakan anak domba sebagai ganti daripada Ishak. Jadi Tuhan menyediakan adalah langkah sesudah kita melakukan sesuatu, sesudah kita beraksi, baru Tuhan menyediakan. Jangan sampai kita menyalahartikan. Karena Tuhan menyediakan akhirnya kita tidak bekerja. Kan Tuhan menyediakan, itu firman Tuhan. Betul, Tuhan bisa melakukan itu. Tapi saya berpikir bahwa Tuhan tidak akan melakukan kepada kita yang tidak bekerja. Sebab itu akan mendatangkan kemalasan bagi anak-anak Tuhan. Sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ada bahagian dari kita untuk kita lakukan, kita harus melakukan. Lalu ada bahagian dari Tuhan untuk memberkati kita dan memberikan apa yang kita perlukan untuk menyokong, menguatkan, meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan memang berdaulat atas hidup manusia. Kedaulatan Tuhan melampaui segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Kedaulatan Tuhan melampaui segala hal yang kita miliki. Dan penyediaan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan. Apapun yang Tuhan sediakan bagi kita adalah sesuatu yang baik adanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apa yang perlu kita lakukan untuk melihat penyediaan Tuhan bagi kita. Ada 3 hal dalam bahagian ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Jehovah Jireh mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ini menyatakan ambillah anakmu yang tunggal itu. Padahal Ishak lahir kan sesudah Ismail. Ishak lahir dari ibu yang namanya Sarah. Ismail lahir dari ibu yang namanya Hagar. Tetapi janji Allah kepada Abraham adalah janji di dalam rumah tangga Abraham dengan Sarah. Itulah sebabnya warisan dari janji itu, penggenapan dari janji itu harus dilanjutkan dari keturunan antara Abraham dengan Sarah. Dibilang ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, kalau anak tunggal itu berarti satu. Yang dicatat oleh Tuhan dalam bagian ini, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jelas sekali firman Tuhan menunjukkan tentang pribadi yang harus dipersembahkan, pribadi yang dikasihi oleh Abraham, pribadi yang disayangi oleh Abraham. Tetapi Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya, yaitu anak yang dikasihi yang bernama Ishak. Tentang kepercayaan Abraham kepada Tuhan, tentang iman Abraham kepada Tuhan, tidak perlu diragukan lagi. Di mana ketika Abraham dipanggil untuk keluar dari Ur Kasdim menuju tempat yang Tuhan janjikan sebagai harta warisan untuk keturunannya, tempat yang baik, tanah perjanjian. Tapi ketika Abraham keluar dari kampung halaman, tempat itu tidak diketahui oleh Abraham. Tetapi karena Abraham percaya bahwa ini adalah pribadi Allah yang memberikan janji, ia tetap juga mau mengikuti petunjuk Tuhan. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu kata Tuhan ketika ia memanggil Abraham. Sama dengan bahagian ini. Tuhan memerintahkan kepada Abraham, pergilah ke tanah Moria. Tempatnya nanti Tuhan tentukan. Itulah sebabnya ketika Abraham sampai di tanah Moria, ia memandang sekelilingnya. Dan Tuhan memberi petunjuk untuk menentukan tempat yang tepat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Janji-janji Allah selalu digenapi
dalam kehidupan Abraham. Walaupun janji keturunan ini selama 25 tahun, sejak Abraham usia 75 tahun, Tuhan berfirman dan berjanji nanti di tahun usianya yang ke-100, barulah janji itu digenapi. Janji-janji Allah digenapi dalam seluruh kehidupan Abraham. Lalu Tuhan menuntut kepada Abraham untuk mempersembahkan pribadi yang dijanjikan itu, anak yang dikasihi itu. Apakah Abraham menolak dalam bahagian ini? Tidak. Alkitab mencatat bahwa Abraham percaya bahwa setiap perintah dari Tuhan adalah baik adanya. Setiap perintah yang datang dari Tuhan itu adalah baik selalu bagi Abraham. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pengenalan Abraham tentang Allah yang memampukan dia untuk dapat melihat masa depannya, melihat pengharapannya yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Pengenalan pribadi Abraham kepada Allah, itulah yang menolong dia untuk memandang masa depannya yang penuh dengan pengharapan. Hal yang sama seharusnya menjadi dorongan bagi kita. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pengenalan pribadi kita dengan Tuhan, yang mendorong kita untuk memandang masa depan kita, untuk memandang sepanjang tahun 2021. Bahwa tahun ini adalah tahun-tahun yang indah untuk kita jalani bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Abraham yakin bahwa kehendak Tuhan pasti baik. Sekalipun ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, ia menunjukkan langkah iman yang begitu pasti. Tuhan memerintahkan untuk membawa Ishak. Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapak, di sini sudah ada kayu, ada api. Mana anak domba?" Jawab Abraham, "Tuhan yang menyediakan." Abraham pergi, walaupun ia tidak mengerti apa yang akan terjadi sesudah ia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan. Dalam bahagian ini menyatakan bahwa betapa Abraham yakin bahwa setiap kehendak Tuhan pasti baik adanya. Setiap peristiwa yang dialami oleh Abraham baik adanya. Sepanjang kehidupan kita di tahun 2020, banyak hal yang sudah kita alami, yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang membuat kita kuat, yang membuat kita lemah. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan menyertai kita. Sepanjang tahun 2021 bahkan selamanya Tuhan akan terus menyertai kita. Penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita akan diwujud nyatakan dengan pimpinan dan pemeliharaannya. Karena itu dalam situasi dan kondisi apapun, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup, dengan kondisi yang ada kita saat ini, percayalah kepada Tuhan. Dengan imanmu, percayamu kepada Tuhan, maka engkau memandang masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan ini. Tidak ada seseorang pun yang bisa memahami dan mengerti apa yang terjadi di hari esok. Yakinilah bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, ketika kita belajar tentang Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan, mengingatkan kita untuk tunduk pada pengaturan Tuhan. Di ayat yang ke-12 bagian A, lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini merupakan tindakan Allah ketika melihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Ia membawa anaknya ke Gunung Moria, lalu ia mengikat anaknya,
membaringkan anak itu di tumpukan kayu dan akan menyembelih anak itu dengan pisau yang telah dibawanya. Tapi ketika Abraham hendak melakukan tindakan untuk mengorbankan anaknya, Tuhan berfirman di ayat yang ke-12a, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Ketika Allah melihat Abraham mempersiapkan segala sesuatu, ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi mempersembahkan Ishak, Allah melihat bahwa segala sesuatu yang dipersiapkan oleh Abraham. Jadi malamnya ia dapat perintah dari Tuhan. Pagi-pagi ia bangun lalu bergegas membawa Ishak, memanggil 2 orang bujangnya, ya, kemudian memasang pelana di keledainya. Ia membawa kayu bakar. Dikatakan Abraham membelah kayu lalu membawa kayu bakar. Ia pergi seperti yang Tuhan mau. Jadi sangat detil yang dilakukan oleh Abraham. Dalam bahagian ini Tuhan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham adalah dilakukan dengan kesungguhan hati, dilakukan dengan sempurna, dilakukan dengan penyerahan penuh kepada Tuhan. Abraham pergi membawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah sebagaimana perintah Allah kepada dirinya. Sebab memang di pemandangan Abraham bahwa dia adalah hamba, bahwa dia adalah seorang pribadi yang disebut sebagai doulos, yang disebut sebagai budak. Seorang hamba hanya dapat melakukan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan oleh tuannya. Ia menempatkan diri sebagai hamba di hadapan tuannya. Ia menempatkan diri sebagai hamba untuk melakukan sesuatu yang terbaik kepada tuannya. Itulah sebabnya ketika Tuhan memerintahkan Abraham tunduk pada pengaturan Tuhan, Abraham menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba yang mau melakukan setiap bahagian yang telah ditetapkan untuk dikerjakannya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Hamba-hamba yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam kemerdekaan dari kungkungan dosa. Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui pengorbanan di kayu salib, menjadikan kita hamba-hamba Tuhan, menjadikan kita pribadi yang mulia di hadapan Tuhan, dan Tuhan mempercayakan kepada kita setiap bagian pelayanan dalam tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Yang Tuhan rindukan adalah supaya kita melakukannya dengan kesungguhan hati. Tuhan menilai segala tindak tanduk kita. Tuhan menilai segala apa yang kita kerjakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Memberi persembahan adalah sebuah tindakan iman. Perpuluhan adalah wajib untuk diberikan kepada Tuhan. Karena 1/10 adalah milik Tuhan. Wajib bagi kita untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Yang 90% adalah hak kita untuk dikelola. Tetapi yang 90% juga Tuhan masih meminta kepada kita untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita memberi untuk Tuhan, merupakan tindakan iman bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dengan apa yang kita miliki. Ingat seorang janda yang miskin, walaupun ia memberikan 2 peser ke bait Allah, ia mempersembahkan, tetapi Tuhan Yesus menilai bahwa apa yang dilakukan oleh janda ini adalah lebih besar daripada yang dilakukan oleh orang lain. Sebab janda ini memberi apa yang dia miliki, menunjukkan bahwa janda ini percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidupnya, bahwa Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhannya. Sama dengan janda di Sarfat, ketika ia bertemu dengan Elia, berkata, "Buatlah untuk saya terlebih dahulu, lalu
Sesudah itu buatlah untukmu dan untuk anakmu. Janda itu melakukannya. Dan Tuhan berfirman dan Alkitab mencatat bahwa sepanjang musim kelaparan, janda itu tetap memiliki makanan. Janda itu berkata kepada Elia, kami memang punya tepung, tapi setelah kami buat kue, saya makan, anak saya makan, semuanya habis dan kami akan mati. Tapi Elia berkata, buatlah terlebih dahulu untuk saya. Sesudah itu buatlah untukmu dan untuk anakmu. Terkadang mujizat Tuhan, berkat Tuhan datang kepada kita tanpa kita ketahui dari mana asalnya. Kalau gaji sudah pasti, setiap awal bulan atau setiap akhir bulan kita terima gaji. Gaji kita boleh dihambat oleh orang lain untuk tidak mendapat kenaikan. Atau gaji kita bisa naik dalam periode tertentu oleh karena prestasi kerja kita. Tetapi yang namanya berkat Tuhan, yang tidak seorang pun mengerti dari mana sumbernya, tiba-tiba Tuhan menggerakkan hati orang lain untuk membagikan sesuatu kepada kita. Itulah berkat Tuhan. Berkat Tuhan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Kalaupun ada orang yang menghalangi, Tuhan akan buka pintu yang lain untuk memberkati kita. Jangan pernah takut dengan pengaturan Tuhan, sebab pengaturan Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, ketika kita belajar tentang Jehovah Jireh, maka mengingatkan kita untuk berpengharapan hanya pada Tuhan. Ayat 12 bagian B berkata, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ternyata perintah Tuhan kepada Abraham sepertinya itu hanya tes saja. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, Abraham melakukannya dengan sungguh hati. Dan ayat 12b, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Penilaian Tuhan setelah Abraham melakukan perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk tetap taat dan setia, walaupun secara akal sulit dipahami seperti apa perintah Tuhan ini. Tetapi Tuhan tetap mau supaya kita hidup di dalam ketaatan. Apa yang bisa dipecahkan oleh akal, kerjakanlah dengan akal. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dengan akal, kerjakanlah dengan iman. Kalau sakit, datanglah ke dokter. Karena dokter adalah Allah Tuhan yang dipakai untuk menolong kita. Dia memeriksa kita, menganalisa, lalu memberikan penanganan yang tepat. Tapi kalau dokter sudah bilang ini tidak ada penyakitnya, tapi kita rasa sakit, periksa ke dokter yang lain, dokter bilang ini tidak ada sakitnya gitu. Tapi kita sakit, itulah iman kita yang harus bekerja. Air menjadi anggur tidak bisa dipecahkan dengan akal kita. Hanya dengan iman. Percaya bahwa Yesus adalah Allah, Dia sanggup melakukan segala perkara yang mustahil bagi kita. Jadi apa yang menjadi mustahil bagi kita untuk tahun 2021, tetaplah yakin bahwa Tuhan akan terus menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, Abraham telah mengalami pemeliharaan Allah di sepanjang hidupnya. Janji pemeliharaan Allah selalu digenapi. Sampai hari ini Allah senantiasa menggenapi penyertaannya kepada kita. Amin. Tahun 2021 Allah berjanji akan menyertai kita. Allah berjanji akan memberkati kita. Allah berjanji akan menolong kita. Tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah, sebab setiap janji yang diucapkan Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia akan hadir dan terus menyertai di dalam kehidupan setiap umatnya. Yang Tuhan minta kepada kita adalah tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Matius 6 ayat 25a, Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Maksudnya di sini adalah tidak usah mengkhawatirkan tentang hari esok. Jangan sampai kekhawatiranmu menghambatmu untuk
bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran kita menghambat kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran kita menghambat untuk melihat rencana Tuhan yang Tuhan sementara kerjakan bagi kita. Jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan menegaskan kepada kita, tetaplah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kondisi apapun, masa pandemi COVID-19 sampai hari ini kita mendengar berita bahwa kita semua akan divaksin. Tapi ketahuilah, tidak ada sesuatu bahagian pun yang terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang luput dari pemandangan Tuhan. Yang Tuhan rindukan bagi kita adalah bagaimana kita tetap taat dan setia dan tetap berpengharapan kepada Tuhan walaupun situasinya menurut kita adalah situasi yang sulit. Itulah iman kita bekerja, bahwa Allah menyediakan segala sesuatu. Jehovah Jireh mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jehovah Jireh mengingatkan kita untuk tunduk pada pengaturan Tuhan. Jehovah Jireh mengingatkan kita untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang penyediaan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Waktu yang Kau beri bagi kami untuk datang tunduk di hadapan-Mu, mengakui kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Kami mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu, di dalam kedaulatan dan kontrol daripada Engkau. Terima kasih firman-Mu yang telah kami renungkan. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap bahagian dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu yang Kau beri bagi kami. Di ibadah pada pagi hari ini, kami hendak makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga dari awal hingga selesai upacara perjamuan Tuhan ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting bagi kita. Ketetapan yang pertama, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, setiap orang yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap mereka berkumpul, Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita agar melakukan perjamuan Tuhan, makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan upacara perjamuan Tuhan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan dan sebagaimana yang telah difirmankan kepada kita. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita.
Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dari apa yang telah Yesus nyatakan, jelaslah bagi kita bahwa perjamuan Tuhan adalah lambang dari apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukannya dengan tujuan yang lain. Dan juga Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali dan tidak akan terulang lagi. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan agar melalui perjamuan Tuhan ini, kita semua boleh memperoleh berkat sesuai dengan rencana Tuhan. Marilah kita menguji diri kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan, mohon penyucian dari setiap pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah hidup kami. Mohon pengampunan atas setiap pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan hidup kami. Ampuni kami dari setiap dosa-dosa kami. Layakan kami untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan oleh mereka yang bertugas. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berasal dari gereja lain, namun telah terbiasa mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, silakan turut serta sebagai pengakuan sesama anggota tubuh Kristus. Namun bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, harap menunda terlebih dahulu sampai saudara-saudara dibaptis sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Ambillah roti dan cawan, apabila semua sudah siap, kita akan makan dan minum setelah saya memberi petunjuk kepada kita. Sambil roti dan cawan akan dibagikan di antara kita, kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 45, di bawah salib Yesus. Di bawah tempat musafir berteduh di jalan yang berat, naungan di panas terik bagiku yang penat. Ayat kedua. Dan pada salib Yesus tampak di mataku, sesosok tubuh terpencil, tersiksa bagiku. Hatiku yang remuk sedih melihat
saja. Ya salibku jadikan naunganmu rumahku, semata cahaya wajahmu bagiku yang perlu. Biarkan dunia ku lenyap, yang hilang dosa sajalah labaku salibnya. Sekiranya ada Bapak Ibu Saudara yang rindu mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, namun terlewatkan, dapat mengangkat tangan untuk kami layani. Sebelum kita makan dan minum, saya persilakan untuk membuka masker. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk makan dan minum dari perjamuan Tuhan, yang mengingatkan kami kembali tentang pengorbanan Kristus. Kristus yang telah datang ke dalam dunia, disalibkan, tubuhnya yang telah terpaku di kayu salib, dan darahnya yang tercurah, memberi jaminan bagi kami tentang pengampunan setiap pelanggaran kami, setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Cawan akan dikumpulkan dari antara kita. Kita memuji Tuhan, nyanyian kemenangan iman nomor 64. Dosa dapat dihapus. Dosa dapat oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Ayat kedua.
terlepas dari dosa, hanya oleh darah Yesus selamat tidak binasa, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku tertebus hanya oleh darah Yesus. Kita berdoa, kami bersyukur kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, dan terima kasih Tuhan sudah menyertai sehingga upacara perjamuan kudus dari awal hingga selesai boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan minum dan makan perjamuan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Pada petugas persembahan saya persilakan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan naikkan doa syafaat dan doa persembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Ransen. Saya persilakan. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Namun sebelumnya saya akan membacakan nama-nama Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan selama seminggu yang sudah lewat. Yang berulang tahun: Dinata Christian, Erik Subagio, Gio Keslov, Rostina Dimin, Mary Christian, Johnny Zulkifli, Vera Natali, Nelson Labo, Krisya Cynthia, Siran Jan Friwanli, Joni Hydrawati, James Catur Putra, Adrian Edwin, Yohanes, Jenny Kristiani, Mita Permatasari. Yang berulang tahun pernikahan: Citra Karyadi dan Ibu Suryani, Suharja dan Yohana, Benelson Agung dan Telin Celabo. Jika hadir dalam ibadah pagi hari ini, silakan berdiri di tempat untuk kita berdoa bersama-sama. Dan akhirnya Bapak Ibu, kita akan mengucapkan doa Bapa kami yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan karena Engkau sangat baik buat kami. Sudah memimpin, melindungi kami, bahkan menganugerahkan keselamatan bagi kami sampai pada hari ini. Bersyukur pada hari ini, hari Minggu pertama di tahun 2021, kami berdatang bersekutu bersama-sama, memuji mempermuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur buat segala pelayanan yang sudah dilaksanakan selama sepekan yang sudah lewat. Kami percaya Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami semua. Bersyukur pada pagi hari ini, melalui ibadah ini kami boleh memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan suci kuduskan persembahan ini agar boleh bermanfaat untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dalam jemaat kami maupun di mana Tuhan berkenan untuknya. Berkati anggota jemaat dalam pekerjaan, usaha, pendidikan pada waktu yang akan datang ini. Biarlah melalui itu semua kami boleh bersyukur bersama-sama untuk memberikan persembahan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bersyukur bersama dengan saudara kami yang berulang tahun selama sepekan yang sudah lewat. Kami percaya ada sukacita, ada puji-pujian yang disampaikan karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati mereka sampai pada hari ini. Perlindungan yang sama kami harapkan Tuhan akan berkati mereka pada tahun yang akan datang ini. Dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka boleh nikmati. Bersyukur dengan Bapak Ibu Saudara kami yang berulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan sudah mempersatukan mereka melalui pernikahan kudus. Dan Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati anak cucu dalam keluarga mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati, tolong dan terus menjaga, melindungi keluarga ini. Biar boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Memberkati segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka. Memberi mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sampai mau memisahkan mereka satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk Bapak Ibu Saudara kami yang dalam keadaan sakit. Baik yang ada di rumah, baik pun ada di rumah sakit. Dan saudara kami yang lain dimanapun berada pada saat ini yang sedang mengalami sakit. Kami berdoa bagi Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yoli Sotopo, Iden Usat, Mesri Tinus, Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmologowo, Yoses Ismunaji, Minaria Abung, Dita Lewis. Kami percaya Tuhan menghiburkan mereka pada pagi hari ini, memberi mereka kekuatan, memberi mereka pengharapan dengan iman yang kuat. Hanya di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka boleh disembuhkan. Dan kami berdoa bagi keluarga yang merawat, menjaga, mendampingi mereka. Memberi mereka hikmat, kesabaran, supaya mereka boleh merawat mereka dengan kasih. Dan kalau mereka memerlukan biaya, Tuhan menyediakan tepat pada saat mereka memerlukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa bagi saudara kami, Bapak Ibu yang saat ini sedang berada di daerah penginjilan, yang sedang berusaha untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan berkati dan menolong mereka. Bapak Penta Yermia dan keluarga, Evangelis Wanghiu, Evangelis Trevena, Vikaris Berlin, Pendeta Joni Masdiawan, Evangelis Yorin, Evangelis Ishak, Gupitur, Luat Ing, dan saudara kami yang lain dimanapun pada saat ini sedang berada di daerah penginjilan. Kami berdoa Tuhan menjaga, melindungi mereka, memberi mereka kuasa khusus untuk boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa orang-orang yang mereka boleh temui. Supaya dengan itu mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Memberkati segala keperluan dan kebutuhan hidup mereka di tempat di mana mereka boleh melakukan pelayanan ini. Supaya mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan baik. Hanya oleh karena pimpinan pertolongan Tuhan. Berdoa bagi lembaga pelayanan yang ada dalam daerah kami. MAF, Utusan Misi CMA, Yayasan Pintu, Kartidaya, Kalam Hidup. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga ini dalam usaha untuk melaksanakan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui fungsi dan
tujuan masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan menolong mereka. Dari pimpinan, karyawan, dan segala usaha yang dilakukan, Tuhan berkati. Supaya melalui lembaga-lembaga ini juga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan jiwa-jiwa banyak yang boleh dimenangkan. Berdoa bagi bangsa dan pemerintahan kami Indonesia, khususnya kota Tarakan di mana kami ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjaga dan melindungi kami, memberi hikmat, akal budi, kemampuan kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan tugas pemerintahan ini, supaya masyarakat yang ada boleh mendapat perlindungan, boleh mendapat kesejahteraan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Menjaga dan melindungi masyarakat kami, khususnya kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dari COVID-19 yang sedang melanda dunia, bahkan kota Tarakan yang saat ini sampai saat ini, kami berdoa dalam nama Yesus ada perlindungan, ada pertolongan, sehingga kami boleh dijaga dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Sebagaimana yang kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Jemaat Tuhan, pengumuman buat kita semua di buletin akan menikah pada tanggal 13 Januari 2021 Gwi Arlen Andrea Gunawan dengan Jesse Trinona Mawuntu. Dan ibadah kita pada hari Minggu masih tetap sama di pukul 7, pukul 9 dan ibadah malam 18.30. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya janji-Mu. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Angkat pujiannya bersama-sama. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Engkau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Naikkan sekali lagi pujian ini bersama-sama. Sungguh besar, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan Tuhan. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh,
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Percaya di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, takkan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikanmu hidupku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, katakan ku percaya. Ku percaya. Kami mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kami percaya dalam pengaturan-pengaturan Tuhan, bahwa setiap pengaturan Tuhan baik adanya bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai jalannya ibadah ini sehingga dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati dalam kehidupan pribadi, memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam setiap profesi pekerjaan, memberkati dalam pendidikan. Bahkan sepekan mendatang dalam seluruh aktivitas, Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahmu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji
Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk tetap memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.